Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai perubahan transisi menuju demokrasi. Saya atas nama Nurhalisa sebagai moderator akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penjelasan apa sih itu perubahan transisi menuju demokrasi. Nah, perubahan transisi menuju demokrasi adalah proses di mana suatu negara atau masyarakat bergerak dari sistem politik yang otoriter atau otoriter yang kuat menuju sistem politik yang lebih demokratis. Transisi ini melibatkan perubahan dalam struktur politik, hukum kelembagaan, dan budaya politik. Proses transisi menuju demokrasi dapat melibatkan 6 langkah, dan langkah pertama akan dibacakan oleh Nur Maharani. Silahkan, saya persilahkan. Ya, makasih atas kesempatan yang telah Anda berikan kepada saya. Saya akan membawa materi pertama, pembukaan politik. Langkah pertama dalam transisi menuju demokrasi adalah pembukaan politik, di mana otoritas politik mulai mengizinkan ruang yang lebih besar bagi partisipasi politik dan kebebasan berbicara. Ini dapat mencangkup pembebasan tahanan politik, pemulihan kebebasan pers, dan pengakuan hak-hak sipil dasar. Saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Arya Saputra Syam. Ingin membawakan materi kedua, yaitu reformasi hukum dan konstitusi. Reformasi hukum dan konstitusi penting dalam memperkuat pondasi demokrasi. Ini mungkin melibatkan perubahan dalam konstitusi untuk membatasi kekuasaan eksekutif, memperkuat lembaga legislatif dan yudikatif, dan melindungi hak-hak asasi manusia. Reformasi hukum juga dapat melibatkan perubahan dalam sistem peradilan untuk memastikan independensi dan keadilan. Saya Pratiwi Aras akan melanjutkan materi 3. Pemilihan umum. Pemilihan umum yang bebas dan adil adalah salah satu pilar utama demokrasi. Dalam proses transisi, pemilihan umum yang kompetitif dan transparan dapat memberikan kesempatan bagi partai politik dan pemimpin baru untuk muncul. Pemilihan yang bebas dan adil juga memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dari masyarakat. Yang keempat, pembentukan lembaga demokratis. Transisi menuju demokrasi melibatkan pembentukan atau reformasi lembaga-lembaga demokratis, seperti parlemen yang kuat, sistem peradilan independen, dan lembaga-lembaga pengawasan yang efektif. Lembaga-lembaga ini penting untuk memastikan keseimbangan kekuasaan, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak warga negara. Lima, partisipasi politik yang inklusif. Demokrasi melibatkan partisipasi politik yang inklusif dari seluruh masyarakat. Selama transisi penting untuk memastikan bahwa semua kelompok dan individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik. Ini dapat mencakup pemberdayaan perempuan, kelompok minoritas, dan masyarakat sipil. Saya Ibrahim akan menjelaskan langkah ke-6 dalam proses transisi menuju demokrasi, yaitu pembangunan budaya politik demokratis. Transisi menuju demokrasi juga melibatkan perubahan dalam budaya politik masyarakat. Ini melibatkan pembangunan kesadaran politik, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, toleransi terhadap perbedaan pendapat, dan pengembangan sikap yang mendukung demokrasi. Jadi, kesimpulannya yaitu perubahan transisi menuju demokrasi adalah proses yang kompleks dan seringkali membutuhkan waktu yang lama. Setiap negara memiliki konteks dan tantangan yang unik, dan pendekatan yang berhasil dapat bervariasi. Nah, dari penjelasan tersebut, penting untuk menghormati proses internal suatu negara, terutama negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia tercinta.
Kita harus membantu dan mendukung upaya mereka dalam membangun sistem politik yang lebih demokratis. Sekian dan terima kasih. Saya Nurhalisa sebagai moderator, Nur Maharani sebagai pemateri ke-1, Arya Saputra Syam sebagai pemateri ke-2, Pratiwi Aras sebagai pemateri ke-3 dan ke-4, Adam Saidie sebagai pemateri ke-5, Ibrahim sebagai pemateri ke-6. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.